kita lanjut ya untuk contoh soal yang ketiga. Nah, di sini Miss akan jelaskan sedikit dalam pertidaksamaan itu punya ketentuan tersendiri. Nah, bagaimana sifat-sifat dari pertidaksamaan? Nah, sifat-sifat pertidaksamaan itu ada 3. Nah, kalian bisa lihat pada slide. Dan salah satunya adalah jika fx kurang dari atau lebih dari kemudian dx. Nah, menentukan himpunan penyelesaiannya kita lihat. Kalau di fx sendiri, misalnya kita lihat contohnya 2x tambah 5 kurang dari 7. Nah, dx-nya berbentuk konstanta. Lalu Miss, kita lihat dulu untuk menentukan variabel nilai x, terutama bentuk pertidaksamaan ini, kita lihat kalau dia konstantanya dibagi oleh negatif, kedua ruas kiri dan kanan dibagi negatif, maka tandanya berubah. Kalau dikali dengan negatif, ruas kiri dan kanan juga berubah. Itu ya syarat yang ketiga. Jadi yang berubah itu ketika kedua ruasnya itu kamu kali negatif atau kamu bagi negatif. Nah, sekarang kita lihat 2x tambah 5 kurang dari 7. Lalu menyelesaikannya sama dengan persamaan linear. Bagaimana Miss? Kita lihat 2x kurang dari yang nilai konstantanya lebih kecil, kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Berarti kalau di ruas kanan, di ruas kiri dia positif, maka ketika kita selesaikan operasi hitungnya dengan jadi negatif. Berarti 2x kurang dari 2. Berapa nilai x kurang dari 1. Lalu yang paling penting dalam pertidaksamaan setelah menyelesaikan penyelesaiannya, menuliskan himpunan penyelesaian. Nah, himpunan penyelesaian ditulis x, di mana x, nah sebutkan berapa himpunan yang diperoleh. X kurang dari 1 berarti x kurang dari 1, di mana x elemen L. Iya. Telah menuliskan himpunan penyelesaian. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Contoh soal 3. Iya, contoh soal yang ketiga. Di situ diketahui 4x tambah 3 kurang dari sama dengan 3x tambah 5. Ya. Nah, sekarang kita lihat menyelesaikan bentuk ini sama dengan contoh soal pertama dan contoh soal yang kedua. Di contoh soal yang ketiga, kamu hanya mengelompokkan suku yang sejenis. Berarti kalau itu 4x dengan 3x. Nah, karena 4x itu berada di ruas kiri dan 3x di ruas kanan, otomatis ya ini pindah ruas sebelah kiri. Berubah tandanya, jadi minus 3x. Nah, setelah itu tanda kurang dari sama dengan, ikuti tandanya karena belum ada yang berubah. Kemudian karena 3x sudah pindah ke ruas kiri, maka tinggal yang konstanta. Konstantanya berapa? 5. Di ruas sebelah kiri ada konstanta juga, pindahkan ke ruas kanan. Jadi minus 3. Nah, selanjutnya kita tinggal kurangkan 4x dikurang 3x, hasilnya x. 4 kurang 3. Nah, kemudian tandanya kurang dari sama dengan 2. Dapat ya, nilai x kurang dari atau sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaian x di mana x kurang dari sama dengan 2, x elemen L. Ya, jadi dapat ya. Di contoh soal ketiga, himpunan penyelesaiannya juga sama dengan contoh soal yang kedua. Sekarang kita lihat contoh soal yang keempat. Nah, di contoh soal yang keempat itu ada bentuknya. Contoh soal 4. Bagaimana bentuknya? 4x 2x kurang 1. 2x kurang 1 kurang dari sama dengan 11. Nah, kalau gini saya buat supaya kita berubah
mengerti tentang sifat-sifat pertidaksamaan, saya buat 2x kurang 1 kurang dari sama dengan minus 11. Nah, sekarang kita selesaikan bentuknya sama dengan cara yang ketiga. Bagaimana caranya, Miss? Kita lihat. 2x, karena nggak punya kawan, tulis lagi. Kemudian yang punya temannya kita kelompokkan, berarti minus 11. Nah, di ruas sebelah kiri ada yang konstanta, kelompokkan ke sebelah kanan, maka tanda berubah. Tambah 1. Yang negatif 1 di ruas kiri, kita kelompokkan ke ruas kanan, dia jadi tambah 1. Ya, itu peraturannya. Kemudian hasilnya apa, Miss? 2x kurang dari sama dengan minus 10. Nah, kita kan mau cari nilai si x. Berarti setiap yang punya koefisien di depan variabel itulah sebagai faktor pembaginya. Berarti ini kita bagi 2. Konstantanya juga bagi 2. Itu peraturannya. Pertidaksamaan dan persamaan itu berlaku sifat kesetimbangan. Jadi ruas kiri dan kanan itu harus sama, setimbang. Nah, 2x per 2 berarti nilainya x. Kurang dari sama dengan min 10 per 2, nilainya minus 5. Nah, kalau kita mau menentukan anggotanya siapa saja yang masuk ke dalam batas x kurang dari atau sama dengan 5, berarti minus 5 wajib ikut. Karena ada tanda sama dengan. Siapa yang kurang dari minus 5? Berarti minus tak hingga sampai minus 5. Saya buat ya. Minus tak hingga, lambangnya seperti ini. Sampai minus 5. Ya. Jadi semuanya ikut. Mulai dari minus tak hingga sampai minus 5, batas paling atas. Nah, inilah contoh soal untuk materi pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, untuk soal-soal berikutnya tentang pertidaksamaan linear satu variabel, kamu bisa lihat video-video, kamu bisa lihat langkah-langkah penyelesaiannya dari video hari ini. Nah, sekian dari saya. Dan satu lagi, materi kita untuk di pertemuan keempat adalah melukis grafik dari pertidaksamaan linear. Jadi untuk melukis grafik, saran Miss ya, buku matematika wajib kelas 10, kelas 11, kelas 12 wajib buku kotak-kotak. Kenapa? Karena setiap satu-satuan nanti akan kita ukur. Ketika kamu menggambar grafik, per satu kotak itu diibaratkan sebagai 1 cm. Jadi untuk kelas 10, kelas 11, kelas 12, buku catatannya itu sebaiknya buku kotak-kotak. Malah wajib ya. Karena nanti di sini kita menggambar grafik supaya kamu nggak bingung menggambar grafiknya dan menentukan himpunan penyelesaian. Jadi saya sarankan pakai buku kotak-kotak. Nah, ini aja video hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.